Silakan saudara duduk kembali. Thank you singers. Jangan heran, kali ini penyampaian firman Tuhan kita kemas dalam hal sedikit berbeda. Karena saya ingin mewawancarai beberapa orang. Dan kalau saudara mau membahas apa yang akan dibahas, saya akan membahas tentang intergenerational leadership. Kepemimpinan antar generasi yang memang harus ada dan gereja lah yang harus memberi contoh lebih dulu. Banyak orang bilang begini, pemuda adalah pemimpin masa depan. Oh tidak, pemuda bukan cuma pemimpin masa depan, pemuda juga pemimpin masa kini. Setuju yang milenial? Saudara dikasih oleh Tuhan, buktinya yang kepilih wakil presiden masih milenial ya. Oh kok saudara tiba-tiba sepi. Ini sebuah kenyataan saudaraku ya. Suka atau gak suka itu yang terjadi di tengah negara kita. Nah saudaraku ada istilah namanya dosa generasi. Dosa generasi. Nggak ada di Alkitab namanya dosa generasi spesifik. Tapi itu beberapa ahli menggolongkan ada 3 jenis dosa generasi yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah tidak menghormati generasi di atas. Lahirlah generasi yang merasa lebih pintar daripada generasi pendahulunya. Padahal kita ada hari ini produk dari generasi yang lalu. Betul tidak saudaraku? Respek kepada generasi di atas sudah hilang di banyak negara. Ya, di banyak budaya. Makanya kita harus betul-betul belajar untuk tetap respek kepada otoritas termasuk orang tua kita. Walaupun mungkin mereka tidak seiman dengan kita. Sebab dosa generasi pertama tidak menghormati generasi di atas. Lalu yang kedua, dosa generasi kedua adalah tidak melayani generasi saat ini. Acuh tak acuh, berjalan sendirian, ngurusi dirinya sendiri. Tidak ada rasa kepedulian untuk keselamatan maupun kesejahteraan generasi di mana dia hidup. Ini pun disebut dosa generasi. Kenapa Daud disukai Tuhan? Daud itu pernah berbuat dosa. Ya, kita tidak, bukan berarti kita menyetujui perbuatan dosanya, tapi Daud pernah berzina. Daud pernah tangannya berlumuran darah menyuruh membunuh orang. Daud merancangkan hal yang jahat, pernah dia ada di dalam dosa. Tetapi yang luar biasa adalah Daud adalah sesuatu pribadi yang mudah sekali untuk bertobat. Dan Daud pula pribadi yang respek kepada otoritas di atasnya. Mazmur berapa? 37 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku, Mazmur 27 ya, 27 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, tapi Tuhan menyambut aku. Kurang diperhatikan, tapi dia tetap respek kepada orang tuanya dengan baik. Itu yang membuat dia dikenal oleh Tuhan. Yang berikutnya, Kisah Rasul pasal yang ke-13 menjelaskan bahwa Daud disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena disebut bahkan a man after my own heart. Seorang berkenan di hatiku. Kenapa saudaraku? Alkitab bilang begini, karena dia melayani pada generasinya. Halo saudaraku ya, saya harap semua kita di sini melayani generasi ini. Bukan mesti harus di dalam gedung gereja, tapi di luar gedung gereja Anda pun bisa melakukan pelayanan kepada generasi. Dan yang ketiga, dosa generasi yang harus diwaspadai adalah, ini dia, tidak mempersiapkan generasi yang berikutnya. Ini mengerikan. Tidak mempersiapkan generasi sehingga tidak ada alih kepemimpinan. Tidak ada tongkat estafet, passing on the baton yang bisa diserahkan kepada the next generation. Makanya ini tidak boleh terjadi, saudaraku ya. Kita ingin agar supaya seluruh jemaat di sini hidup tidak dalam kuasa dosa generasi, tapi sebaliknya kita bisa menghormati generasi di atas kita. Kita melayani generasi kita dan kita sungguh-sungguh mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Tidak harus anak kandung, bisa jadi anak rohani. Tapi kalau anak kandung saudara memiliki potensi, why not? Ya, yang jelas generasi yang selanjutnya harus jauh lebih baik daripada generasi yang ada. Dan kita harus sadari bahwa perangan generasi yang selanjutnya tidak sama dengan generasi kita. Tapi masing-masing Tuhan memperlengkapi tiap generasi dengan kapasitas dan pengurapan yang sesuai dengan zaman yang mereka hadapi. Nah, kami akan memanggil beberapa orang, ada 6 orang yang akan saya panggil, yang akan mewakili generasi 20-an tahun, ya, generasi 30-an tahun, generasi 40-an tahun, generasi 50-an tahun dan 60-an tahun.
Ya, supaya nanti terjadi kesinambungan, kita mau dengerin apa, tentu saya akan menjadi hostnya. Ya, saya akan menanyakan kepada mereka dan biarlah ini saudara nangkap sesuatu. Siapa tahu ini memang kepentingan untuk keluarga saudara, di bisnis saudara. Saya percaya ada korelasi yang positif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, sekitar kita. Oke, saya sudah tentukan beberapa nama-nama. Saya mulai dengan generasi 20-an tahun. Yang paling muda dulu, Mika, tolong kemari. Ya, biar dia mewakili usia-usia 20-an tahun sampai 30-an tahun. Mewakili usia milenial, ya, milenial. Oke, berapa banyak milenial sekarang ada di sini? Milenial itu kurang lebih 20 sampai 39 tahun. Ada siapa di sini? Bu Juli tidak usah angkat tangan ya. Harus tahu diri ya. Oke. Oke, beberapa saudara, oke. Lalu kemudian silakan take a seat. Lalu kemudian generasi berikutnya adalah generasi, kalau tadi sudah milenial, sekarang yang 40-an tahun. Saya panggil saudara Oscar, dia seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang bisnis beraneka ya, termasuk pertambangan. Silakan Oscar di sini. Ya, puji nama Tuhan. Lalu kemudian, ya silakan ya. Ya, ini mewakili, ini milenial 20-an 30-an, jadi satu orang. Ya, seharusnya yang 30-an itu putra saya, si David ya. Tapi karena dia gaya sekali saudaraku. Saya bilang, Faith kamu ya hari Minggu bantu papa. Aku diundang khotbah, Pak. Sedap saudara. Dia diundang khotbah oleh gereja Eklesia, tempatnya Pak Hengkiso. Ya sudah, tadi pagi saya goda, kamu khotbah atau song leader? Khotbah lah Pak. Cukup duduk dulu. Samakan persepsi teologinya supaya jangan kamu ngajar yang salah. Dia langsung ninggalin saya saudara. Oke. Hanya anak kandung yang bisa melakukan itu kepada saya. Lalu kemudian generasi 50-an tahun ya, 50-an tahun saya undang Pak Joni ya. Oke, kenapa saya panggil beliau? Beliau punya latar belakang bagaimana selain dia seorang pengusaha, dia juga ahli Mandarin. Ni hao ma. 很好，很好，耶稣第一啊，对，第一，耶稣第一，耶稣第一是出耶稣第一啊，对，是 Haleluya. Ya, oke. Wah ini. Nah, jadi dia punya pengalaman banyak dalam hal pelayanan untuk memulai sel grup. Ya, dan dia bahkan pernah memimpin satu regional. Jakarta Selatan membangun sel grup yang baru. Jadi tentu garam manis, asam garam dan sebagainya telah dinikmati gitu ya. Sampai tetap kurus seperti ini. Biasa 50-an tahun agak maju seperti saya gini kan ya. Oke. Lalu kemudian yang 60-an tahun ya, mewakili 60-an tahun, ya, saya panggil Bapak Michael Albinus. Ya, keturunan India saudaraku ya. Tapi percayalah nanti dalam menjelaskan kepalanya tidak digerak-gerak seperti ini ya. Beliau baru operasi lutut, jadi dibersihkan, langsung duduk saja. Silakan duduk semuanya. Dan satu orang lagi, nah satu orang ini akan saya panggil adalah satu orang yang punya pelayanan unik ya. Dia juga seorang pengusaha, tapi dia punya pelayanan unik yang orang lain itu nggak suka pelayanan itu. Melayani apa saudaraku? Penjara-penjara. Ada yang mau berminat? Bukan dapat duit, keluar duit malah di situ saudaraku ya. Dan resiko didatangi kalau mereka sudah keluar dari penjara. Ya, tapi yang berikut ini konsisten. Dia melayani penjara dan bahkan membuat pemuridan di penjara. Wah ya, di lapas. Saya panggil Bapak Erwin Simanjuntak gitu ya. Ya ini betul-betul mewakili suku Batak saudaraku ya. Dengan tampilan yang ini koboi atau kobenya. You know, from United States, from Texas, we can see many cowboys there. So you can see cowboy first Indonesian version, oke? Okay? Ada tamu kita dari Amerika, beliau dari Gideons International yang nanti akan kita kasih kesempatan membagikan visi misi mereka. Oke.
saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tentu saudaraku kita mulai dari yang paling muda dulu supaya pengen tahu. Karena sekarang itu ada yang disebut dengan gap generasi. Ya, nggak nyambung generasi kita dengan generasi mereka, nggak nyambung. Makanya kita mesti tahu dan saya akan tanyakan bagaimana menurut kamu ya kepemimpinan yang bagaimana yang kamu harapkan yang harus ada di gereja dalam zaman seperti kamu atau orang-orang yang berpikiran seperti kamu. Silakan. Mika. Tes, oke. Halo semuanya, shalom Bapak Ibu sekalian. Tolong suaranya di. Ya. Oke, halo semuanya, shalom. Kedengeran shalom. Ya di belakang ya? Oke, mungkin buat kalau misalnya seumur saya gitu ya, mau tahu, mau pemimpin seperti apa kalau khususnya di gereja gitu. Kalau aku sendiri kan mungkin banyaknya di marketplace ya Om ya. Aku kerjanya di financial industry yang aku ngeliat kalau aku punya pemimpin itu, punya pemimpin yang bisa ngerti pikiran orang-orang seumur aku. Pikiran kayak apa, pikiran yang kami jujur tuh kami so tahu menurut aku. Kami ngerasa kami bisa punya banyak akses ke teknologi dan ke informasi jadinya kami merasa kami lebih tahu gitu. Nah hal-hal seperti itu yang membuat kami ngerasa kalau pemimpin tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami itu yang menjadi apa ya, jadi gapnya gitu. Jadi I think kalau misalnya punya pemimpin seperti apa di gereja gitu ya terutama gitu ya, mungkin yang bisa ngobrol dengan orang yang kayak nyambung gitu, kayak sepantaran. Mungkin nyambung. Gitu sih. Betul. Perhatikan ya, kadang-kala kita orang tua nggak nyambung ya. Nah, betul. Termasuk papa mama nyambung. Nggak nyambung. Okay. Nyambung. Menurut kamu gimana supaya kita seperti saya seusia orang tuamu loh. Ya betul. Gimana kita bisa nyambung sama kamu, generasi milenial? Sebenarnya mudah sih. Apakah saya harus pakai jeans, dandanannya mau dibuat anak muda apa semua? Enggak kan? Sebenarnya enggak kayak gitu menurut aku. Menurut aku kayak kalau. Sebentar. Okay. Karena saya lihat ada pendeta saudaraku, umurnya sudah 70 loh. Tapi gayanya itu apa? Pakai jeans, terus pakai pakaian yang memang. Ya sampai Pak Arifin komentar, telat katanya. Menurutmu gimana? Menurut aku kalau kayak dress kayak gitu Om, kayak misalnya pakaian itu cuma buat first impression aja gitu. Kayak oh ini kayaknya mereka deket sama angkatan yang lebih muda. Nah. Tapi kalau buat komunikasi yang tadi aku bilang sendiri, sebenarnya anak muda itu menurut aku lumayan sering bercerita gitu ya. Lumayan suka menyampaikan pikirannya di sosial media ataupun ngomong langsung. Jadi dengan semudah mereka pernah kelewat gitu kayak angkatan ini tuh lagi suka ngomongin apa sih dan mereka bisa into the conversation menurut aku cukup mudah dipahami sih mungkin kayak gitu. Oke, jadi kita dari generasi yang lebih dahulu itu juga harus ngerti pembicaraan apa yang lagi ngetren dalam keadaan di kamu dan kita bisa paling tidak tahu gitu ya dan bisa nyambung ngomongnya tentang hal seperti itu. Betul. Apa perasaanmu kalau bisa nyambung itu? Kok kamu rasa penting sekali? Mungkin kalau bisa langsung. Apakah rasa diterima atau rasa gimana? Mungkin apa ya, jadi bisa lebih cepat. Misalnya kita mau menyampaikan sesuatu itu nggak perlu ada, yang aku lihat ya anak muda zaman sekarang tuh nggak kayak zaman dulu kan diajarin SPOK gitu ya. Kayak terstruktur lah cara ngomongnya. Kalau anak muda zaman sekarang tuh mau langsung ke intinya aja gitu. Betul sekali. Mungkin itu yang. To the point. To the point gitu. Mungkin itu yang kalau misalnya angkatan atas. Mengerti apa yang kami pikirkan secara langsung itu jauh lebih cepat. Oh gitu. Jadi biasanya usia seperti itu menyatakan cinta langsung berarti ya. Nggak usah muter-muter gitu. Lihat di wajahmu, kulihat bulan. Nggak usah gitu loh ya. Saya nggak ada komentar. Okay. Wah maunya langsung ya. Oke. Terima kasih Mika. Nah sekarang kita akan beralih ke generasi yang 40-an. Nah orang Amerika percaya bahwa life begins at 40 gitu ya. Tapi saudaraku, PBB baru merilis satu penemuan bahwa usia produktif yang disertai dengan kematangan sekarang, disertai kematangan 60 sampai 70 tahun. Wow ya, yang rambut putih seperti saya katakan gaspol. Haleluya. Gimana Pak Oscar sebagai pengusaha muda, Anda melintang, wah saya telepon Anda, di mana ini? Kalimantan. Berapa hari saya telepon, di mana kamu? Lampung, mana ini? Singapura. Waduh, ya gimana ini? Menurut Anda pemimpin zaman now itu gimana? Ya, shalom semuanya. Shalom. Kalau menurut saya pemimpin ini dari Solo, sudah jadi agak. Ya, kalau ini ada darah Bataknya tadi, Chinese campur Batak seperti. Papamu tuh Chinese, Cungkoren. Mama
Lat Batak, iniren, kamu campuren. Ya. Silakan Pak Oscar. Oke, jadi tetap relevan ya, pemimpin sekarang itu tetap relevan dengan keadaan zaman yang sekarang berubahnya sangat cepat, tapi tetap menerapkan pondasi Tuhan sebagai struktur, pondasi utamanya itu. Oh, tetap membuat Tuhan sebagai pondasi utamanya, tapi juga menerapkan. Jadi tetap membawa supaya keterhubungan dengan Tuhan itu tetap berlaku di dalam. Oke, terus. Tapi juga relevan juga dengan kondisi zaman yang sekarang berubahnya, eranya cepat ya. Kita lihat sosial media aja banyak juga apps baru gitu kan. Ya, jadi harus tetap bukan di hari Minggu aja, pemimpin di hari Minggu, tapi juga bisa di kehidupan sehari-hari mereka. Mereka harus hadir ini juga. Ini bagus sekali. Gitu. Jadi bukan terbatas hanya memimpin ibadah lingkungan rohani saja, tapi dia juga bisa masuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan usia-usia seperti Anda begitu. Jadi artinya kalau ketemu nggak mesti harus selalu shalom, puji Tuhan, haleluya gitu maksudnya ya. Relevan, iya. Saya pernah ketemu saudaraku satu pendeta, saya turun ternyata saya satu pesawat sama dia, dan ketika kita sama-sama ke bagasi ambil barang, saudaraku, saya kan baru ketemu kalau ternyata seperti, hei shalom Pak Roni, kira bagasi gila mananggara, urabalaba. Loh bahasa roh saudaraku, dia langsung, Pak, Bapak dari mana gitu? Dia jawab saya dari Manado, harap bagasi gak pada, loh dia ngomong gitu. Terus saya bilang, Bapak abis ini mau kemana? Saya mau ke Kota Malang Pak Roni, nama Rasiga Bata. Saya akhirnya Pak, saya jauhin sudah saudaraku ya, sama-sama pendeta saudaraku. Ini mas, ya sudahlah ya, itu maksudmu jangan pakai gitu ya saudaraku. Bayangkan suami istri di kamar, sayang I love you, wakasih kemana ya nama takkan. Ya. Jadi ada yang mesti ditambahkan seperti itu. Ya, pemimpin sekarang juga harus mengerti. Relevan. Ya. Dia bukan cuma bersifat rohani ketika dalam kebaktian, tapi sehari-hari bisa masuk dengan baik. Mengerti kondisi keadaan sekarang ini mereka juga paham gitu. Dan juga mereka bisa mengequip jemaatnya di bawahnya itu. Jadi mengerti situasi sekarang termasuk ekonomi, politik. Waduh, kamu menambah beban bagi saya ini. Saya harus mengurangi jam-jam doa kali ini. Kalau enggak nanti selalu di menara doa gitu ya. Nanti kalau enggak nyambung kan komunikasi. Betul. Selalu rohani aja tapi nggak bisa mengetahui marketplace gitu kan, bagi generasi yang di bawahnya tuh. Harus tahu tentang marketplace. Jadi ini juga perlu buat kita orang tua ya, kepada anak-anak kita mesti harus hubungkan selalu ya, jangan sampai kita selalu ayo bangun tidur berdoa, apa semua berdoa begitu ya. Nanti lupa pada ora et labora, berdoa dan bekerja. Thank you Pak Oscar. Haleluya. Haya. Momen nanti saya ngomong Mandarin enggak ngerti mereka. Oke. Sekarang kalau saya tidak menanyakan itu karena ini karena Anda sudah mulai 50-an. Walaupun anaknya masih berarti generasi Y ya, Z ya. Joshua? Ya, ini ada artis saudaraku ya. Artis suka main film, jadi barusan film terakhirnya saya nonton tuh ya. Pernikahan Pasutri Gaje gitu ya. Nah, dia jadi pegawai kantor kecamatan. Oke. Nanti kalau ada kontrak main film, kamu bilang sama sutradaranya atau itunya, saya punya pendeta juga bisa kok gitu ya. Lumayan dapat saweran, enggak bersanda ya. Oke, Pak, saya mau tanya kepada Anda, dalam usia Anda, menurut Anda bergaul kan dalam sel grup, bergaul kepada anak-anak muda, ngajarin mereka Mandarin. Menurut Anda, apa yang harus dibuat agar kita ini bisa menjadi seorang pemimpin yang punya dampak buat generasi sekarang? Ya, bahasa Indonesia, enggak usah Mandarin. Ya, yang jelas ya seorang pemimpin yang hidup takut akan Tuhan ya. Coba mic-nya didekatkan. Ya, yang jelas kita harus seorang yang hidup takut akan Tuhan, punya integritas baik. Ini integritas. Iya, punya integritas. Kenapa Anda bilang integritas tadi? Kalau takut akan Tuhan itu sepertinya umum. Tapi kok Anda sebutkan integritas itu apa yang Anda jumpai? Mungkin pernah kepahitan kali dengan. Oh enggak, kalau integritas kan lebih ke waktu di dunia kerja ya. Pada saat di dunia kerja pasti akan banyak sekali tawaran-tawaran dari dunia yang
yang akan ya apa ya istilahnya menarik ya kedagingan seseorang gitu kan. Ya yang tidak terlihat di waktu saat kita di gereja gitu kan. Nah, saya pernah mengalami juga maksudnya ya integritas ini juga penting gitu karena itu sama bahkan ya lebih penting daripada yang atau mungkin sama ya dengan yang di gereja gitu karena ya waktu saya di dunia kerja jadi itu bukan banyak cuma rohani di dalam gereja, rohani juga di dunia marketplace. Istilahnya banyak godaan-godaan seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya sampai saya pernah sampai hampir mau dipecat karena saya tidak mau mengikuti keinginan mereka yaitu kayak seperti entertain duniawi ya yang akan pasti menarik keimanan kita gitu loh. Intinya seperti itu. Wow. Ini pakai rumus Yusuf rupanya saya. Kalau orang tanya, saya mau sharing sedikit ya. Kalau saudara tanya bagaimana berjalan dalam integritas. Salah satunya adalah flee, lari. Lari ketika saudara tahu bahwa di situ dosa sudah mengintip. Kok enggak ada yang amin ya? Jangan saudara bahasa roh di situ, percaya saudara. Lari aja. Godaan ada di situ, udah lari saudaraku ya. Gitu ya, oke. Lalu integritas ya, jadi itu betapa pentingnya menurut Bapak dalam usia-usia 50-an ini tetap menjaga kesetiaan kepada pasangan tentunya ya. Iya betul. Pendeta Frankie Utana satu kali melayani di sebuah kota dan menginap di sebuah hotel. Dan kemudian saudaraku dari reception ditelepon, Pak butuh teman. Butuh teman. Pak butuh selimut. Loh sudah ada selimut di sini Pak Frankie polos-polos. Maksudnya, maaf kalau saya ngomong ini ya, selimut yang bisa kentut, saudaraku ya. Jadi langsung ditutup, saudaraku ya. Pendeta Jonathan Patiasina pun pernah dia melayani di sebuah tempat dan menginap di hotel dan kemudian ada seorang ketuk pintu kamarnya di tengah malam. Dan kemudian orang itu berkata, kamu butuh teman, saudaraku. Oh tidak. Dan maaf saya harus dia ceritakan bahwa langsung orang itu buka begini saudaraku. Dan itu memang bulat semuanya. Ya, maksud saya ada bulat-bulatnya begitu ya. Dan saudaraku Pendeta Jonathan Patiasina memilih untuk langsung menutup pintunya seperti itu. Jadi kenyataan seperti itu ya. Iya. Wah haleluya. Dan selama ini bagaimana? Anda waktu itu sampai akhirnya tidak setuju dipecat? Ya saya konfrontasi, saya tidak tidak dipecat akhirnya gitu loh. Saya kayak berani gitu. Saya nggak mau dan juga bukan bagian pekerjaan saya. Ya. Dan saya tidak mau. Amin. Iya. Untuk kita tegas say no kepada dosa. Amin, saudaraku. No. Tapi sempat lihat orangnya cantik atau apa enggak ya? Enggak ya? Enggak, belum sempat. Oke. Lari duluan. Ya, sekarang saya tanya, nah ini. Haleluya. Pernah nonton Mr. Khan? Pernah, Shahrukh Khan. Saya juga nonton Mr. Khan. Saya jarang nonton film India. Satu kali saya pergi ke bioskop karena teman-teman bilang nonton Mr. Khan. Saya nonton Mr. Khan. Nangis saya nonton film itu. Karena filmnya begitu bagus Pak. Haleluya. Dan bintangnya kayak Bapak soalnya gitu ya. Ganteng gitu ya. Oke, sekarang saya bertanya begini. Di gereja kita ini saudaraku kita punya motto we help you to fulfill your destiny. Kami ada untuk menolong supaya Anda mencapai tujuan hidup Anda. Seberapa jauh menurut Bapak motto ini? Pak Michael bergabung sama kami setahun kan? Baru setahun. Ini juga supaya menjadi koreksi buat setiap kita mungkin ada masukan. Bagaimana bahwa motto ini bisa membuat dampak? Apakah sudah membuat dampak kepada Bapak? Kalaupun belum, sebaiknya bagaimana? Silakan. Oke. Terima kasih. Salam Saya semuanya. Sebelah sini. Salam semuanya. Shalom. Sudah ada dampaknya, Pak. Puji Tuhan. Karena gereja kita di sini, GRC, memberi dorongan dan kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan
RBC, Royal Business Community. Royal Business Community, oke. Ya, itu akan diadakan sebulan sekali. Langsung promosi sudah. Promosi. Ini orang marketing banget ini. Ya, minggu depan ya. Minggu betul depan, ya? minggu Minggu depan. depan sore hari kita akan ada ibadah jam khusus 5, untuk para pengusaha. Pak Ganesan Marimutu, usia 84 tahun. Ya, yang Raja Tekstil itu Pak ya? Iya, Raja Tekstil Pak. Raja Tekstil dan baru menikah kalau nggak salah Pak Baru ya? menikah Pak. Luar umur, biasa, dia 84 tahun, masih dia mau menikah. umur 62 tahun. Ya, oke, Istrinya kita umur tidak 62 bahas tahun. pernikahan itu ya. Kita bahas Ya itu. nanti minggu depan kalau saudara penasaran, Ya. datanglah minggu depan. Ya, sekarang jelaskan Pak, jangan promosi terus. Dan juga ada komunitas yang memberikan dukungan secara prinsip maupun spiritual. Yes. Sehingga saya semakin dapat menggali potensi yang ada pada saya dan semakin fokus atau terarah pada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mantap, puji Jadi, Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Semua kita harus berpartisipasi. Yes. Jemaat harus berpartisipasi. Ya, Will fulfill your destiny. We help you. We help you to fulfill your destiny. Yes. Ini merupakan final destination kita. Amin. Amin. Yes. Ya, haleluya. Aduh, puji Tuhan jawabnya bagus ya. Karena saya kenal beliau, orangnya kalau foto karakter Pak Michael ini ungunya 6. Detail. Ya, rapat sama saya aja, dia bisa menolak usulan saya, saudaraku ya. Ya, jadi detail gitu ya. Tapi sekarang saya lihat, oh puji Tuhan, ada seperti itu. Tapi menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak dalam hal leadership di tempat ini? Silakan. Ya, artinya moto kita janganlah sekedar moto. Oke. Tapi harus terjun ke bawah. Jadi seperti yang tadi umur 20, 30 tahun ya, saudara kita Mika ya menyampaikan bahwa kita harus up to date dengan Up to date, relevan dan satu lagi integritas. Ya. Dan sebenarnya pemimpin zaman now itu yang bagaimana menurut saya yaitu ada 4 karakter. Wush. Seorang pemimpin memiliki integritas. Sama. Pemimpin Wah. yang walk the talk. Ini orang, tolong ya, ini Walk kenapa ya usia-usia 50-an ini 60-an. sama 60-an ngomongnya integritas semua. Ya, karena sudah pernah mengecap rasanya dosa ndak integritas ya saudara ya. Ada penyesalan rupanya kita di usia-usia seperti ini. Ya, terus Nomor 1 ya, nomor 2 seorang yang dapat menjadi pembangun hubungan. oh, jadi Hubungan jembatan. Ya, jembatan. A bridge. Ya, bridge. Ya, oke. Ya, ketiga, seorang yang dapat menjadi pembimbing sekaligus mau terus belajar. Iya, setuju. Jadi kita sebagai pemimpin harus menjadi contoh, ya, menjadi teladan, menjadi pembimbing. Ini termasuk orang-orang tua di sini ya. Ya termasuk Never stop learning. never stop learning. Oke. Terus? Yang terakhir, seorang pemimpin tidak buta teknologi. Nah itu. Atau seperti tadi. gaptek, integritas. Ya itu kelemahan kita sudah. Karena bagaimanapun saat ini teknologi merupakan bagian penting dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Teknologi penting sekali Pak. Teknologi. Iya. Teknologi. Ada ungkapan berkata begini, siapa menguasai teknologi, dia menguasai dunia. Wow, thank you Pak Michael. Ya, haleluya. You're welcome, Pak. Puji Tuhan. Horas Bah. Horas. Bapak Ibu perlu ketahui kalau beliau pakai topi ini bukan menutupi kebotakan. Tidak, karena beliau tidak botak ya. Biasanya suka pakai topi itu botak kan ya, ini enggak ini ya. Tumben hari ini kan, apa karena mau saya minta ke depan sini lalu pakai topi Pak? Ciri khas. Oh ciri khas. Oke. Pak, menurut Bapak kontribusi apa yang bisa diberikan ya bagi seorang pemimpin ini yang ada di pikirannya. Karena beliau ini pertama, ini kutu buku. Kalau saudara pergi ke rumahnya, dia punya perpustakaan. Buku-buku sejarah, buku-buku teologi,
buku-buku yang hubungannya dengan macam-macam lah. Dia sangat suka sekali membaca. Dan kalau saya ngomong buku ini, dia langsung tujukan. Ini tuh Pak Roni. Nanti saya ngomong ini kayaknya yang buat ya. Ya inilah orangnya ya. Oke, tapi sekaligus punya istri satu-satunya dan 3 orang anak, 3 orang gadis. Kalau minggu lalu saudara ikut ibadah di sini yang mimpin pujian, itulah dia salah satu putrinya ya. Usia-usia milenial masih single. Haleluya. Terbuka kesempatan. Silakan Pak, bagaimana kontribusi apa yang timbul dalam pikiran Bapak yang dapat diberikan kepada generasi ini? Seperti milenial tadi maupun yang 40-an itu bisa fulfill their destiny. Baik, terima kasih saya diundang ke sini. Banyak pemikiran saya tentang generasi yang kita estafetkan, transisi generasi. Tolong, kurang keras. Transisi generasi ini diperlukan pembekalan daripada generasi baby boomer, seperti itu. Baby boomer, ya kita gitu ya. Karena saya mengikuti pergerakan daripada kebangunan rohani di Bandung dari tahun 80. Dan kami pernah dikunjungi oleh almarhum Jeremia Rim, berulang-ulang ke Bandung. Jadi saya menangkap sesuatu pesan kepada generasi pada waktu itu. Nah, dari saya pembelajaran ini, apa yang harus saya sampaikan kepada generasi yang berikut? Pertama, yaitu betul tadi yang integritas. Tapi yang kedua, jangan lupa kita jangan ada di dalam comfort zone di gereja. Ingat. Wah ini baru lagi nih, comfort zone di gereja. Nyaman, merasa nyaman dalam merasa nyaman dengan suasana ibadah seperti ini. Karena apa? Karena di luar sana ternyata banyak pergulatan di dalam pemahaman tentang kekristenan. Saya punya rekam jejak. Coba dijelaskan Pak. Rekam jejak di Bandung itu saya sudah mengenal dan belajar dari bukunya Amran Amri. Seorang wartawan Pos Kalimantan Pos. Tetapi dalam pelayanannya ternyata dia tidak bisa menerapkan budaya. Nah kita kan harus cakap dalam berbudaya menyampaikan sesuatu yang memang itu menjadi kepentingan. Nah Yesus sendiri hidup dalam budaya Yahudi. Tapi dia marah ketika dia melihat ada orang yang belajar firman Tuhan tetapi dalam ortopraksinya dia tidak melakukannya itu. Yaitu makanya dia bilang kepada orang Farisi ahli Taurat, celaka. Ya, seperti yang tadi generasi muda maunya yang to the point. Ya. Seperti itu. Jadi apa adanya. Yang ketiga, kekuatan kita dengan pembelajaran tentang iman Kristen kita itu harus lebih dalam lagi. Pernahkah kita tahu bahwa di luar sana ada yang namanya mualaf center? Siapa orang-orangnya? Dari gereja yang tidak ada komselnya. Dari gereja yang cuman dapat dari mimbar. Sehingga tidak ada pemahaman yang lebih dalam Pak. Begitu, itu yang membuat kita nggak kuat. Ya. Coba dicek di mualaf center itu. Dari latar belakang apa? Mereka dulu bergereja. Ada yang karismatik pasti. Tapi lebih banyak maaf. Iya. Cek nanti di YouTube. Nah, kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Karena kekuatannya tidak ada. Jangan begitu. Kita sudah dikasih contoh dengan Yudas Iskariot. Kurang hebat apa dia mendampingi Tuhan Yesus lihat orang yang lihat mukjizat-mukjizat. Tiap hari malah. Betul kan Pak? Ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Nah. Ingat ini. Ini dasar yang kuat. Dari 12 satu yang keluar. Artinya begini, saya mau menggiring bahwa apa yang diajarkan oleh rock. Saya dulu dari Children of God, Saksi Yehova, kemudian dari
Pokoknya saya di Bandung itu saya masuk, saya mau cari sesuatu. Akhirnya saya ketemu yang ini. Saya sebelum di Rock ini kan di Betani kan, dulu kan. Tapi begitu di Rock saya lihat pengajarannya. Bukan saya mengunggulkan, tapi teologi kingdom ini memang itu menjadi dasar yang kuat buat kita. Teologi kingdom. Nah, ada 4 buku ya Pak ya yang dikeluarkan oleh RIM ya, Rock International Ministry, yaitu 4 buku ini. Ini yang saya ajarkan dasar-dasar karena di situ ada bukunya. Di lapas ini sekarang ya. Karena itu ada believers. Ya. Nah, disitulah saya mulai, wah saya bilang kalau bicara tentang fathering, sonship, kemudian disciple, oke dah. Tapi believernya ini saya mulai tekankan seperti itu. Supaya ini yang punya membuat fondasi yang kuat. Dasar yang kuat. Fondasi tadi itu. Iya, fondasi 40-an tahun. Ya. Kalau ini diajarkan dan kita meng-create lebih bagus lagi, maka mereka ini yang setiap hari ibadah 2 kali. Berarti kalau Senin sampai Sabtu itu udah berapa? 14. Berarti satu orang narapidana bisa 14 kali datang ke ibadah seperti begini. Kira-kira doktrin apa yang mereka dapat? Iya. Campur-campuran. Udah gado-gado Pak. Ya. Nah makanya di kelas banyak pertanyaan untuk mengklarifikasi pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya. Nah, disitulah kingdom hadir. Ya. Itulah makanya saya di dalam periode usia saya menuju, ya saya tahun ini 64. Menuju ke sana, saya panggilan saya benar. Ada di sini. Tapi saya juga berharap nanti teman-teman, ayo saya akan multiplikasi pengajar-pengajar. Promosi lagi ini ya. Mengajak kita ya yang punya panggilan untuk masuk ke penjara-penjara. Bukan sebagai narapidana, tapi memuridkan mereka yang ada di rumah-rumah tahanan. Setuju ya Pak ya? Setuju Pak. Tepuk tangan dulu dong. Wah keren. Saudara aku dikasih Tuhan. Kingdom, kita memang di gereja kita mengutamakan pelajaran kingdom yang kingdom perspektif tentunya ya. Artinya begini saudaraku, kata kingdom berasal dari kata king and domain. King itu raja, domain itu wilayahnya. Jadi kata kingdom itu pun mengandung 2 pengertian. Ini kita tekankan terus. Pertama, the government of Christ Jesus. Pemerintahan Kristus bukan cuma berlaku di gereja, tapi juga di marketplace, berlaku di keluarga, berlaku di dunia apapun. Dunia rumah tangga, dunia bisnis apapun. Sebab ada banyak orang rohani ketika kebaktian, tapi di luar sana rohana. Kalau ada yang nama rohana bukan saudara maksud saya ya. Tapi mereka tidak bersikap benar. Makanya kita ingin betul-betul integritas tadi. Integritas itu kan integral, menyeluruh. Bukan cuma di gereja, tapi di luar gereja kita hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian bicara tentang itu pemerintahan Kristus di seluruh aspek kita termasuk aspek pikiran, perasaan, kehendak, totalitas seluruh hidup kita. Kita bicara kingdom itu bicara yang kedua adalah governance. Governance bicara tata kelola. Ya, bagaimana bagian kita untuk tata kelola ini. Mengelola apa? Waktu. Mengelola apa? Uang. Mengelola apa? Mengelola kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang begini. Semua biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Tuhan saja yang bekerja. Melempar semua tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kita mau mengambil bagian dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu buat mereka semua saudaraku ya. Saya lihat jam dulu. Masih ada sedikit waktu. Saya akan tanya. Sekarang jawab secara cepat. Ya. Masing-masing Anda. Sebelum nanti saya akan memberikan ulasan yang terakhir. Oke. Setelah Anda mendengar beberapa ulasan dari orang-orang bahkan orang tua. Beberapa ada orang tua di sini. Bisa jadi ada 3 orang tua yang ada. Menurut Anda untuk bisa ada keterkaitan intergenerationalnya ini, keterkaitan dari generasimu dengan yang ada di sana, itu bagaimana? Oke, mungkin yang berbeda dengan generasi aku dengan generasi yang lain adalah generasi kami masih melakukan mimicking gitu loh. Masih apa? Mimicking tuh masih mau mencari kayak jati dirinya lah, kayak mau gayanya tuh seperti apa. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang gimana cara kami bisa saling terconnected adalah kami mendapatkan contoh yang baik dari angkatan-angkatan di atas kami. Keteladanan. Bagus sekali. Poin penting ya. Poin sangat penting sekali. Biarlah kita yang seusia seperti saya dan sebagainya menjadi teladan. Children see, children do. Anak-anak melihat,
anak-anak akan melakukannya. Wow, thank you. Pesannya menohok banget ini ya. Thank you Mika. Saya mau tanya, ini tiba-tiba muncul dalam diri saya. Pak Oscar, biasanya saya perhatikan usia-usia 40-an tahun itu mulai mapan di bidang bisnisnya. Ya. Dan ada satu kelemahan yang mereka lihat, yang saya lihat ini ya. Mulai ada flexing. Ya, barusan kita terkejut ada sosialita disebut Crazy Rich. Rumahnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dan di rumahnya didapati 10 miliar rupiah cash dan 2 juta dolar Singapura. Berarti 33 miliar di dalam rumahnya. Wow, itu uang semua, enggak ada daunnya ya. Uang semua saudaraku. Dan wow ya, tapi yang bersangkutan sampai hari ini tidak ada dan ternyata diduga bahwasanya ada masalah korupsi dengan PT Timah seperti itu. Nah, dia seorang sosialita loh. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan Anda, apakah memang usia seperti itu, kalau ini kan tadi menunjukkan menemukan jati diri, apakah di situ sekarang ini loh aku. Apakah memang seperti itu, usia-usia seperti itu menurut Anda bagaimana? Ada kecenderungan dorongan untuk nih gua udah sukses nih, lu mesti tahu semuanya ini gitu. Coba gimana? Ya kembali lagi dari... Ini pertanyaan di luar konsep saudara ya. Silakan. Kembali lagi dari komunitasnya Pak ya. Gitu. Komunitas, oke. Komunitas di tempat dia bertumbuh itu bisa membentuk dia punya karakter yang baik. Pasti juga saya rasa flexing itu dia tahu posisi dia itu di dalam Tuhan tuh posisinya menjadi berkat gitu. Jadi nggak perlu di flexing, dia hanya menjadi saluran aja sih gitu. Jadi mantap. Jadi semua komunitas sangat mempengaruhi dan menentukan dia bersikap seperti itu. Jadi penting sekali berarti kita harus ada komunitas di gereja kan ya. Ya kita punya komsel saudaraku ya. Dan saya perhatikan ya karena saya pernah diminta oleh ibu-ibu sosialita untuk sharing kepada mereka. Saya perhatikan betul saudaraku. Gak apa-apa sih kalau mereka punya ya. Tapi saudaraku memang betul saudaraku. Saya lihat orang memegang tas aja caranya sudah lain. Kalau saya lihat ibu-ibu biasa yang tasnya cuma 1 juta gitu ya. Pegangannya sesukanya mereka pegang gini saudaraku. Kena apapun kotor gak masalah. Tapi begitu tasnya sudah mulai puluhan juta. Itu saya perhatikan ditaruhnya di sini. Ditek gini. Tapi kalau bunyi nak antar itu tas, itu naknya di lalu ini. Dan saya selalu perhatikan mereknya selalu di luar yang kelihatan. Tidak pernah ada yang menyembunyikan mereknya. Coba perhatikan ya. I don't know ya kenapa seperti itu. Tapi thank you Pak Oscar. Sebuah masukan yang berarti tergantung komunitas Anda. Ya. Haleluya. Lebih bagus kelihatan sederhana seperti Anda gini ya. Tapi ya, sama dia bisa makan di pinggir jalan. Ya, makan di warung yang itu. Karena saya kenal dia udah 10 tahunan saya kenal beliau ya. Puji Tuhan. Dan berikutnya tepuk tangan dulu dong. Ini ya. Haya. Anda tahu David Chiang? Tahu? Coba David Chiang? Cheng Kuan Tai, tahu ya? Itu bintang film silat kungfu zaman dulu Hong Kong ya, tahu ya? Tak tahu ya? Oke, kalau Chen Lung tahu ya? Chen. Nah, pertanyaan saya tidak ada hubungannya sama mereka. Saya cuma tahu bahwa sejauh mana pengetahuan Anda tentang dunia perfilman masa lalu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah di gereja kita ini kan ada yang disebut dengan visinya rock. Yaitu to be rock. Visi gereja kami rock ya, rock. Apa itu to be rock? To be representative of Christ kingdom, menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Sekarang dalam pandangan Bapak apa kira-kira? Ya, untuk bisa mewujudkan itu. Yang pertama ya silakan. Yang paling mendasar kita harus tahu dengan jelas ya tentang mengenal dengan benar siapa Tuhan yang kita sembah ya. Jadi pada saat saya lihat bahwa misi rock ini ya merepresentasikan Tuhan ya dalam kehidupan yang nyata ini, bahwa
Nah ini benar ya, tapi sebelumnya itu kita sebagai pemimpin kita harus tahu dengan benar, dasarnya harus benar dulu ya. Jadi karena seperti yang Bapak tadi sampaikan ya, bahwa banyak sekali pengajaran yang menyimpang ya. Tapi hari-hari ini saya juga mendapati ya bahwa yang seperti itu memang mudah sekali ya kita untuk lihat ya, kalau dia sosial media terbuka semuanya. Tapi hari-hari ini saya mendapati bahwa ada pengajaran-pengajaran ya seperti saya dapat di 2 Korintus ya 11 1 sampai 6, ada juga di Galatia 3 sampai 1 bahwa ternyata ada Injil yang lain gitu. Ya. Jadi Injil yang lain itu seperti yang ya istilahnya asli tapi palsu gitu. Ya, dan ini saya mendapati bahwa ini sesuatu yang ada di dalam gereja-gereja yang ada saat ini ya. Jadi sangat sulit untuk kita teliti kalau kita nggak benar-benar mungkin ada di dalamnya gitu. Jadi saya mendapati ya bahwa ternyata ini bukan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Mungkin ini menurut persepsi saya, salah satunya adalah Injil kemakmuran gitu. Prosperity gospel. Jadi sesuatu yang ini kan bukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan gitu kan. Kenapa kok arahnya ke kemakmuran materi gitu. Sehingga mungkin membuat orang Kristen atau jadi berlomba-lomba untuk menjadi makmur atau dengan berbagai cara, dengan tidak peduli cara apa ditempuh, pokoknya kelihatan makmur. Iya betul. Dan dan juga saat ini juga gereja-gereja mungkin ya seperti berlomba-lomba ya dengan kuantitas jemaat-jemaat yang begitu banyak gitu kan, tapi tanpa memperhatikan kualitas ya daripada jemaat-jemaat tersebut gitu. Jadi diperhatikan kualitasnya sekarang. Iya, jadi cuma hanya memuridkan tapi tanpa membapai. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya mendapati bahwa saya menemukan gereja ini ya ada nilai seperti ini gitu, pembapaan bukan hanya dimuridkan tapi fatherhood, fatheringnya harus kuat. Iya, tapi begitu ada kesalahan atau apapun langsung mungkin dianggap kena kusta. Iya, seperti orang kena kusta atau ya dihakimin gitu kan. Tapi kalau saya percaya bahwa kalau ketika ada satu pembapaan dalam satu gereja itu ya tidak mudah menghakimi. Seperti anak kita kalau melakukan kesalahan apapun ya, sebesar apapun kita tetap menerima dia. Betul. Ya, seperti itu. Fathering. Tepuk tangan dulu. Thank you Pak untuk penekanannya tentang fathering. Ya, and you how about fathering in your mind? Kalau menurut saya ada 3C Pak. Yang pertama adalah komitmen. Konsistensi. Wow, komitmen, konsistensi. Dan kontinuitas. Dalam kita menginjil kerajaan Allah supaya jemaat dan kita semua bisa mengerti. Wow, dan singkat padat luar biasa. Kita bisa menjangkau banyak jiwa, dimenangkan bagi Tuhan. Jadi ini juga Bapak tekankan bagaimana kita keluarnya untuk penjangkauan. Benar sekali Pak. Misi. Betul. Ya. Thank you Pak. Tepuk tangan buat Pak Michael. Oke, silakan Pak. Tadi disinggung tentang fathering, ini menarik sekali. Silakan. Baik, kalau mengulas tentang fathering ini memang Pak Arifin sendiri menyampaikan kepada saya, kamu bukan seorang mentor tapi seorang bapak. Ketika jadi seorang bapak mengerti tanggung jawabnya. Ya. Maka tiap malam saya harus menjawab WA dari penjara. Setiap kali ada yang ngambek, minta duit Pak. Yang mana tuh? Bukan. Jadi ada pembunuh di Kayu Mas tahun 2016. Itu sampai WA saya, Pak minta uang Pak untuk ini. Oh, anak binaan maksudnya. Anak binaan. Oh, bukan anak kandung maksudnya, anak binaan. Ya. Terus? Nah, itu harus dilayani. Ya, betul. Harus dilayani hal seperti itu. Betul. Yang saya sampaikan waktu kuliah Bu Nancy kemarin, saya harus bawa vitamin, saya bawa obat. Sampai Pak minta kopi tarutung dong. Sampai hal seperti itu. Jadi saya pikir begini, kalau mereka pengen seperti itu,
Kan saya bisa pura-pura aja ke pasar beli kopi yang lain kan, kopi Lampung atau apa. Tapi emang lidahnya mereka ternyata beda begitu. Waduh ini kayaknya kopi di kampung saya ya. Kalau kita bohongin dia, anak pun kalau dibohongin bahwa ternyata ini aspal, bisa dia tahu. Sampai hal yang kecil seperti itu. Yes, oke. Terima kasih Pak Erwin. Fathering is the most important issue right now. Pembapaan ini saudaraku ya. Oke, satu lagi, singkat padat. Singkat padat. Kita kan punya ada orang Amerika ngomong punya motonya to fulfill. We help you to fulfill your destiny. Nah, ternyata itu saya terpikir setiap orang yang anak binaan yang udah selesai kingdom, saya mau kasih kaos buat mereka supaya mereka punya jati dirinya, identitas dirinya. Yeah. Representative of Christ Kingdom. Itu dia. Haleluya. Identity. Oke. Terima kasih Pak. Saya membaca tulisan dari seorang hamba Tuhan plus lawyer. Dia juga penulis buku tentang parenting. Namanya Carey Nieuwhof. Carey Nieuwhof ini, kasih musik pelan-pelan. Supaya mereka tahu saya sudah selesai. Carey Nieuwhof ini membuat penelitian di Amerika. Dan dia bergaul langsung dengan milenial. Usia 20-an, 30-an. Dan mengejutkan sekali, ternyata beberapa karakteristik mereka, yang pertama adalah kalau mereka kerja, anak-anak milenial tidak betah kerja lama-lama di satu perusahaan. Coba saudara renungkan, ini Amerika loh. Kalau di Indonesia sekarang kita masih kenal ada orang yang bisa kerja, bisa 20 tahun di sebuah perusahaan. Saya kalau nggak salah ada Pak Frankie Ongki ya, ada Pak Ongki di belakang. Nah, beliau ini salah satu direktur di BCA. Bapak sudah berapa lama di BCA? Nggak dengar saya. Hah? 36 tahun dari pegawai biasa sampai sekarang jadi direktur. Come on. Diteliti oleh Carey Nieuwhof, itu tidak bisa terjadi di anak-anak milenial saudaraku. Dan saya lihat anak saya, si David. Iya saudaraku, selalu ingin berusaha menemukan hal baru. Berjuang untuk sesuatu yang baru. Yang kedua, mereka bekerja, kalaupun mereka bekerja, mereka akan selidiki betul visi daripada perusahaan mereka. Kalau visinya kecil, mereka tidak lama lagi akan meninggalkannya. Mereka mau visi yang gede di sebuah perusahaan yang seperti itu. Tapi saudaraku, ini yang menarik sekali. Anak-anak milenial gak suka digurui. Kamu harus begini. Mereka lebih suka saudaraku ketika orang tua bicara seperti model kongko-kongko. Ngobrol di kafe-kafe. Bangun hubungan hati ke hati. Bukan karena masalah mekanikal, tapi masalah organik leadershipnya yang dibangun. Dan yang poin penting ini sebentar. Ini yang akan kita bangun bersama-sama seperti yang tadi diharapkan. Poin berikutnya dia berkata, anak-anak generasi milenial menginginkan mereka semua dibapai fathering. Pembapaan, pembapaan sangat penting. Saya mau berkata kepada para suami-suami, please. Jadikan anak jasmanimu pula menjadi anak rohanimu. Amin. Dan bangun hubungan dengan mereka yang alami, yang natural. Dekat, bisa ngobrol ya. Dengan keterbukaan, maka anak-anak kita akan bisa nyambung dengan generasi yang selanjutnya. Dengan tanpa merubah style luarnya pakaian saudara. Tapi ketika hubungan hati dicapai, maka saya percaya saudaraku, intergenerational leadership akan terbangun. Di gereja ini kita sedang transisi untuk menerapkan kepemimpinan ya. Ke depan ini kita akan lihat ketika ada pertemuan-pertemuan kita akan melibatkan usia-usia yang seperti ini bersama. Duduk di satu meja yang sama. Lalu memikirkan hal yang sama, memutuskan bersama-sama supaya dengan demikian kepemimpinan yang ada di gereja kita ini terwakili dan generasi yang satu bisa tersambung dengan generasi yang selanjutnya. Terima kasih buat bapak-bapak sekalian atas nama bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya.
Amin.